Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Ubaratu TV dengan kami dalam program acara Babat Lembu Sunda. Setelah sebelumnya kita ngobrolin nih tentang bagaimana sejarah Sunda dari masa ke masa, ya. Sampai terakhir kemarin itu kita membahas tentang bagaimana di Pati Ukur melakukan sembunyi lah ya dari kejaran pasukan Mataram karena kegagalan beliau ketika menyerang Batavia pada saat itu, ya. Dan kesempatan kali ini saya juga didampingi oleh Kang Igun Weisaguna sebagai salah satu narasumber kita yang memang cukup kreatif, ya. Beliau merupakan salah satu ahli dalam bidang tata ruang, ya, dan perencanaan kota. Oke. Dan beliau juga merupakan salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Bandung, seperti itu. Nih Kang Igun, kemarin kita ngobrol-ngobrol itu kan, atau cerita itu tentang bagaimana di Pati Ukur itu sembunyi dari kejaran pasukan Mataram pada saat itu, ya. Dan ternyata beliau itu memilih tempat di sekitaran Ujung Berung. Ya, Ujung Berung pada saat itu ya, yang merupakan salah satu lingkup Bandung Raya seperti itu. Dan bagaimana dengan kecerdasannya, beliau juga sembunyi itu di tempat-tempat yang memang cukup strategis sebagai pertahanan ya. Dengan pertahanan alam gitu, maksudnya tidak mencirikan ada benteng dan segala macamnya lah ya. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan itu dengan Ujung Berung periode kelahiran di Kabupaten Bandung. Oke. Nah ini agak sedikit menarik ya. Kelahiran Kabupaten Bandung, kenapa itu munculnya itu ya? Adanya akhirnya jadi muncul Kabupaten Bandung gitu ya. Oke, seperti itu. Ya baik ya, kita lanjutkan episode berikutnya. Ini yang sekarang ini adalah kelanjutan daripada episode sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan tadi ya ujungnya ngaberung. Ya, ujung berung. Ujung berung, ujungnya ngaberung. Itu dimaksud adalah kegagalan atau ngeberungnya pasukan marahnya marahnya kepegung baru ya jadi katahan ya, jadi kekesalan yang Mataram, tidak terlampiaskan pasukan Mataram Islam itu mengejar-ngejar di Ujung Berung gitu ya. Karena ternyata secara geografis adalah begitu medannya sulit sekali membentuk pertahanan yang kuat gitu ya. Nah kemudian ada semacam sedikit konflik sehingga terketahuin lah. Nah sehingga di Pati Ukur ini harus berhijrah ke Lumbung gitu ya, keluar dari Ujung Berung. Nah justru tertangkapnya itu justru setelah keluar dari Ujung Berung gitu ya. Gitu ya. Kalau sembunyi di situ terus mungkin nggak akan ketangkep kali ya. Tapi sudah dibocorkan. Nah sehingga ceritanya itu ditangkap lah tahun 1632 gitu di sekitar Lumbung gitu ya, di Bandung Selatan gitu ya. Nah kemudian ada masa kosong ya di antara itu sekitar 9 tahun kemudian dari tahun 32 itu 32 ke 41 ya kosong. Nah kemudian ini mungkin Mataram satu memproses dulu di Pati Ukur, yang kedua adalah konsentrasi kepada kejadian-kejadian yang lain, karena kan dengan VOC sedang berseteru sekali, tidak baik-baik saja. Mau perang malah gitu ya. Ya sering perang gitu ya. Nah sehingga konflik itu menajam sehingga sedikit melupakan Tatar Ukur gitu ya. Baru 9 tahun kemudian lah reorganisasi Priangan namanya. Jadi Priangan ini diurus kembali oleh Mataram untuk namanya reorganisasi. Nah jadi dari sinilah kelanjutan bahwa pasca di Pati Ukur itu ada masa kosong 9 tahun, kemudian di reorganisasi. Nah, kita akan melihat bagaimana kondisi Ujung Berung ketika periode sudah direorganisasi lagi oleh Mataram Islam pasca di Pati Ukur gitu ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ada pertanyaan besar adalah bagaimana sih perkembangan wilayah Ujung Berung ini pasca Kabupaten Bandung terbentuk? Ya. Nah, ada pertanyaan yang paling saya tanyakan dalam diri saya dalam penelitian
apakah karena selama ini Ujung Berung ini dianggap sebagai satu kawasan medang ya, suci yang gitu suci ya, keramat, dikeramatkan, dilindungi gitu ya. Nah, apakah di periode Kabupaten Bandung ini tetap dilindungi tidak sebagai kawasan medang gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena kalau sekarang kan sudah terbuka sekali dengan kota, itu. Jadi kita ingin selalu step by step melihat setiap periode itu kapan sih sebenarnya kawasan Ujung Berung ini yang luas ini dan medang ini gitu ya, hutan belantara ini mulai dirasuki dan mulai dihancurkan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ketika Kabupaten Bandung terbentuk, bagaimana sikap reorganisasi Priangan Mataram membentuk Kabupaten Bandung terhadap sikapnya terhadap wilayah Medang Ujung Berung gitu ya. Ini kita akan tanyakan gitu ya, kita akan gali gitu. Nah, kita lihat tadi ya, kita flashback bahwa tahun 1932 adalah penangkapan Dipati Ukur, kemudian oleh pasukan, kemudian ini ada kosong dulu, kemudian 9 tahun ya. 9 tahun, tahun 1941 adalah reorganisasi Priangan. Nah, itu melalui Piagam Sultan Agung 9 Muharram tahun Alif ya, 20 April 1641. Nah, ini jadi ulang tahunnya Kabupaten Bandung. Oh ya. Oh ini ya. Ya ini ya. Tapi ulang tahunnya barengan sama Kabupaten Bandung, Kabupaten Parakan Muncang, Kabupaten Sukapura. Ya, karena di luar Sumedang dan Galuh, Priangan ini dibagi 3 kabupaten. Ya, Kabupaten Bandung, Parakan Muncang, dan Sukapura gitu ya. Berarti disebutkan dong dalam Piagam Sultan Agung itu tiga-tiganya. Betul. Oh, ya, betul ya. Ini literasi yang kuat gitu ya. Nah, kita lihat sebenarnya adalah kalau kita berbicara ingin melihat sikap Kabupaten Bandung terhadap Ujung Berung diterapkan sebagai apa, kita harus lihat tata kota dan tata wilayah ketika saat itu. Jadi ketika Wira Angun sebagai Bupati pertama Kabupaten Bandung, bagaimana punya kebijakan politik dan tata ruangnya terhadap Kabupaten Bandung pertama gitu. Nah, jadi Piagam Sultan Agung itu yang tadi ya, pertama kali itu kembali lagi ke ibu kota yang awalnya di Tegaluar. Oh, di Tegaluar dulu tuh itu ibu kotanya ya? Ibu kota Kabupaten Bandungnya? Tatar Ukur. Tatar Ukur. Tatar Ukur itu awalnya di ibu kotanya di Tegaluar. Nah, kemudian ketika jadi Kabupaten Bandung, itu pertama kali beribu kotanya di Tegaluar dulu. Jadi menggunakan yang Tatar Ukur gitu. Tatar Ukur. Sementara lah ya. Sementara gitu, karena existingnya di sana. Nah, lalu kemudian di sana dia mendapatkan ada 200 cacah gitu ya, 200 cacah. Jadi yang disebut kota teh sakieu gitu. Sakieu jumlahnya teh gitu ya. Nah, tapi tidak lama kemudian itu langsung dilakukan pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Krapyak atau yang disebut sekarang dengan Dayakolot. Nah, jadi untuk memulai hal yang baru gitu ya, jadi buatlah ibu kota baru gitu. Betul. Kayak sekarang dulu ya, dibuatlah IKN gitu ya. IKN lah. Nah, yang menarik adalah kita lihat tata kotanya. Ya, berarti yang kita akan bandingkan antara tata kota yang ada di Tegaluar dengan tata kota yang ada di Dayakolot. Nah, kalau kita bisa melihat perbandingannya itu, berarti kita bisa melihat sebenarnya pola tata ruang saat itu, gitu ya. Artinya kebudayaan saat itu teh, orang-orang Sunda saat itu teh, gimana tata kota teh kumaha sih? Nah itu ya kita lihat. Nah kita akan telusuri ini ya. Jadi, berarti Dayakolot berarti antara 41 sampai 77 ya? Ininya teh mulainya tuh. Ya itu pembangunan ininya. 1677. Nah, ini menarik. Ternyata kita bandingkan antara Tegaluar dengan Krapyak gitu atau Dayakolot sekarang, itu ternyata polanya sama. Jadi cara konsep tata ruangnya sama. Nah, ini kembali orang Sunda itu pinter memanfaatkan satu ketersediaan alam menjadi satu tempat yang baik untuk menjadikan itu istimewa jadi kota dan juga pertahanan yang kuat. Ini orang Sunda namanya, disebut dengan Nirmalaning Lemah. Nah, Nirmalaning. Jadi itu adalah ada kitab disebut dengan atau naskah Sunda yang disebut dengan Waruga Lemah. Nah, salah satunya adalah nanti ada Nirmalaning Lemah. Nah, di beberapa naskah nanti Sisakan Karsian, Sewaka Dharma dan sebagainya itu menyebut beberapa hal-hal yang sifatnya adalah tata ruang yang
orang Sunda tuh pintar memanfaatkan alam gitu ya, memanfaatkan alam sebagai satu lokasi-lokasi tertentu gitu ya. Nah, untuk kota yang Tegaluar dan ibu kota Tegaluar dan Krapyak itu punya kesamaan yang namanya adalah konsep dayeuh atau nusa gitu ya. Nusa. Nah, jadi selama ini kita nyebut nusa itu pulau. Ya. Jadi dalam naskah-naskah Sunda itu banyak sekali adalah Salawe Nusa. Ternyata Salawe Nusa itu 25 kota. Nah, 25 kota. Nah, jadi apa? Jadi yang disebut dengan kota adalah lokasinya, sistem tata ruangnya adalah yang dikelilingi oleh air. Nah, Nusa itu. Jadi bisa buatan, bisa alami. Nah, kebanyakan itu alami, kemudian direkayasa menjadi konsep Nusa. Tapi ini mah alami semua ya? Alami, alami. Ada. Nah, ini. Jadi kita lihat yang di ibu kota Tegaluar, gitu ya, dayeuhnya itu di antara Sungai Citarik, ya, Citarik, kemudian dengan Citarum ya. Nah, uniknya karena ini adalah bekas dari kerajaan Hindu Banten dan seterusnya, gitu, dari Kendan dan seterusnya, itu banyak sekali dulu disebut dengan, sekarang ada candi ya. Candinya Bojong Emas di situ. Ada candi ya itu. Candi Bojong Emas. Nah, yang di Tegaluarnya apa yang Tegaluar. Oh, di Tegaluar. Nah, Candi Bojong yang disebut dengan candi adalah peradaban kota. Yang dimaksud dengan candi itu bisa jadi landmark. Jadi bukan pemujaan, justru fungsi candi akan lebih banyak di perkotaan. Jadi sering salah persepsi bahwa candi selalu identik dengan pemujaan, padahal candi lebih identik dengan landmark kota, tempat ngumpul lah ya, gerbang segala macam. Gitu ya. Jadi landmark kota. Ya. Nah, kemudian ini yang disebut dengan dayeuh, ya. Kemudian atau nusa ya, kelompok nusa. Itu kalau di Nirmalaning Lemah disebut dengan bulan purnama. Jadi ditingkar oleh dua sungai, ya, ditingkar dua sungai, kemudian direkayasa menjadi nusa, menjadi pulau gitu ya. Nah, itu pertahanan. Yang di Krapyak itu pertemuan antara Cikapundung dengan Citarum. Nah, ke atasnya itu ada Cikapundung Kolot dan kemudian Cikapundung yang sekarang gitu ya. Nah, jadi sistem ini membentuk satu nusa gitu. Nah, itulah yang kemudian dipilih gitu ya. Dipilih. Nah, lebih jauh lagi ini menarik gitu ya. Apakah ada konsep ini baru hanya terjadi di ketika Dayeuh Kolot gitu ya, atau di Kabupaten Bandung, atau memang sudah tradisinya orang Sunda? Sebelumnya sudah ada gitu ya. Iya, sudah dilakukan. Nah, kita bahas, kita lihat naskah-naskah atau prasasti-prasasti Sunda. Kalau kita lihat di prasastinya Kawali, itu ada kata kuncinya marigi ya. Marigi itu membuat parit pertahanan. Nah, parit pertahanan. Bukan marigi. Gitu ya. Marigi pertahanan. Nih, jadi sistem ini sudah ada dalam konteks tadi ya, Galuh gitu, kebudayaan Galuh. Itu dalam prasastinya adalah prasastinya Kawali ya, Kawali. Kemudian kita lihat prasastinya Pajajaran, batu tulis. Tulis. Kita lihat ada kata nunyeun samida, nunyusuk. Nyusuk. Nah, kata nyusuk itu membuat susukan. Memanfaatkan alami kemudian menjadikan susukan itu sebagai benteng pertahanan kota. Nah, jadi sama ini tuh ada kata nyusuk. Jadi sistem tadi yang disebut dengan sistem kota seperti ini boleh juga di beberapa tempat disebut dengan nyusuk. Jadi tadi di Pajajaran disebut dengan nyusuk, di Bogor disebut dengan nyusuk, di prasasti batu tulisnya di prasasti Kawali disebut dengan marigi. Sama ya? Marigi sama. Kemudian ada di prasastinya Galunggung. Nunyusuk di Rumantak. Jadi ada kerajaan Galunggung dengan ibu kotanya di Rumantak, itu dibuat satu parit pertahanan juga. Nah, kata nyusuk. Nyusuk. Jadi selalu ibu kota itu identik dengan nyusuk. Nyusuk atau marigi atau seperti ini. Nah, di beberapa literasi disebut konsep nusa namanya. Konsep nusa. Nah, ini menarik ya. Jadi kita punya pola tata ruang yang jadi kemudian ketika nanti berkembang ke jadi kota Bandung, itu ternyata
ada beberapa, nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang salah satunya adalah di antara dua sungai, yaitu Cikapundung dan Citepus. Jadi tetap kita tidak mendapatkan yang muara ininya, muara yang pertemuannya, tetapi kita bisa paralel gitu sungainya ya. Jadi itu yang dipilih. Nanti sama yang Kecamatan Ujung Berung sendiri adalah di tingkat dua sungai. Kecamatan Ujung Berung di tingkat dua sungai? Ya, itu. Jadi yang sekarang jadi alun-alun juga adalah dipilih karena memang polanya hampir mirip dengan ini. Iya. Itu adalah satu sungainya Cipanjalu, yang satu lagi adalah yang sungainya dekat dengan sekarang Geria. Itu kan dua sungai sebenarnya. Oh iya. Dengan pola Mataram itu grid. Jadi udah nantilah kita bahas ya. Tapi intinya beda pembahasan itu Pak ya. Tapi intinya adalah ini diapit dua sungai dan bentuk konsep nusa. Ini kebudayaan Sunda. Ini menarik ya, menarik. Nah, oke ya. Nah, itu dari sisi tata ruangnya ya. Tata ruang kotanya gitu ya. Nah, ini akan mengorganisir seluruh Kabupaten Bandung kan, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sikap Kabupaten Bandung sendiri terhadap Ujung Berungnya? Apakah akan difungsikan sebagai juga wilayah yang terbuka menjadi dihuni dan sebagainya gitu. Atau memang geus bae eta mah antepkeun gitu. Iya. Antepkeun sebagai cagar alam gitu ya, sebagai hutan keramat, sebagai tempatnya tadi entitas Hindu yang tersisa gitu dan sebagainya. Nah, kita lihat kebijakannya. Nah, ternyata di beberapa literasi ketika Ibu Wira Angun-Angun membentuk ibu kota baru ya di Karapiak dan mengorganisir seluruh Kabupaten Bandung, kita mendapatkan literasi wilayah-wilayah yang menjadi wilayah bagian daripada Kabupaten Bandung pertama kali. Nah, kita bahas ya dari satu Timbanganten, Gandasoli, Adiarsa, kemudian cabang nanti? Ya, Cabang Bungin, kemudian Banjaran, Cipeujeuh, Majalaya, Cisondari, kemudian Rongga, Kopo, Ujung Berung. Nah, Kahuripan itu Lembang ya. Kahuripan Lembang, kemudian Sagala Herang itu di atasnya. Kemudian Tanah Medang. Di Beureumman Jadi diakui sebagai kawasan khusus. Diakui sebagai kawasan khususnya. Nah, jadi jelas ya, artinya kita bisa melihat bahwa ada kebijakan tata ruang ketika Kabupaten Bandung berdiri adalah ingin mempertahankan atau memberi kebijakan bahwa Medang sebagai wilayah yang khusus dilindungi, yang artinya dia dianggap bukan wilayah administratif, tapi wilayah konservasi. Jadi wilayah yang istilahnya tidak bertuan, tetapi tapi dilindungi sebagai satu fungsi tertentu. Gitu. Nah ini menarik ya. Nah ini karena ini kebijakan yang melindungi akhirnya. Betul. Ya, melindungi ya, artinya melindungi hutan lah sekarang gitu ya. Hutannya. Nah jadi kalau kita bisa melihat, ini ada peta yang kira-kira menggambarkan dekat dengan yang kondisi 1641. Nah, ciri-cirinya adalah pertama sudah ada kabupaten kota, ada kampung Bandungnya, Legoris Bandungnya di sana. Kata yang biru teh apa itu teh? Itu namanya Rawa Geger Sunten. Geger Hanjuang. Okay. Ya. Jadi itu wilayah yang tidak bisa ditembus, artinya tidak konservasi lah. Iya. Itu masih wilayah Ujung Berung juga. Nah, masuk ya. Kemudian terlihat ada jalur ya. Itu Cihado, itu Dago tuh. Ya, wilayah konservasi juga ya, jadi Curug Dago dan sebagainya. Nanti bisa nyambung dengan nanti sebenarnya kenapa orang-orang Raja Thailand malah bertapa di sini. Karena nanti sampai meninggal dan membuat prasasti di sini gitu ya. Itu Cihado ya, Curug Dago dan sekitarnya, Pakar dan sebagainya, itu wilayah konservasi. Wah, itu pembahasan baru lagi itu. Ya. Nah, itu wilayah Medang namanya. Dari mulai Dago sampai ke Gunung Manglayang, itu yang pegunungannya disebut dengan jadi kalaupun ada tadi ya lahan konservasi atau ada kampung peziarahnya disebut dengan tadi Cikling. Cikling. Nah, jadi ternyata ini dilindungi gitu. Jadi wilayah yang hijau ini adalah wilayah yang terutama wilayah tadi yang saya merahin adalah Ujung Berung masih sebagai tetap kawasan Medang. Nah, itu yang saya tulisan itu inti Medangnya. Nah, Ujung Berungnya sendiri adalah ada
menjadi kampung-kampung peziarah dan sudah mungkin menjadi titik transit gitu ya. Ini punten Kang Ingun nih, sebelum nanti penonton Ubertu TV ini sebetulnya ada peta lama. Kalau peta lama itu selalu terbalik. Ini. Ya, saya tadi memperhatiin ini tuh posisinya gimana gitu kan, saya ngira-ngira berarti posisi utara itu ada di bawah, di selatan, sedangkan yang di utara itu di selatan. Jadi gitu. selatan, betul. Ya. Nah, ini ciri peta lama. Ciri peta lama, betul. Jadi peta ini itu diperkirakan memang mendekati angka 1641. Karena pertama alasannya lah Bandung sudah ada. Nah, jadi sudah dituliskan ya di situ di peta ya. Setelah 1641. Ya, tapi geografis lain tidak disebutkan. Iya. Jadi masih sangat sederhana sekali, bahkan menyoroti wilayah Medang malah. Iya. Wilayah Ujung Berungnya gitu ya. Jadi Ujung Berung, Cikling, nah kemudian itu ada sesuatu yang kecil tidak bernama. Yang mana nih? Nah, itu yang saya tulis adalah Padepokan Sekek Kondang. Kenapa nggak ditulis ya? Ya, itu yang saya itu kan saya mencari-cari apa itu sebenarnya. Kenapa kok ditandain gitu kan ya? Tapi tidak ditulis naon gitu. Kalau Cikling kan itu ya. Nah, saya telusuri ternyata dengan berbagai peta saya superimposkan dengan geografisnya dan sebagainya, apalagi dengan literasi ketika yang di abad-abad ini gitu ya, di tahun-tahun ini. Ternyata berkembang. Ini yang menarik, kebijakan Kabupaten Bandung waktu itu bukan hanya sebatas ya meskipun tadi napasnya adalah Mataram Islam, dia mengembangkan Islamisasi dan itunya di sekitaran selatan gitu ya. Tapi masih melindungi konservasi Ujung Berung sebagai satu kawasan konservasi hutan, terus tempat pemujaannya orang-orang Hindu dan entitasnya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi tidak disikat habis. Ini sebuah toleransi yang luar biasa dan dibuat satu kawasan tertentu. Iya. Gitu ya, kawasan tertentu. Nah, sehingga disinilah dalam literasi justru Arca Manik yang lahir dari 1608 berkembang pesatnya justru adalah pada abad-abad ini. Ini menarik, berarti kebijakan itu mendukung gitu ya. Nah, kita lihat ya. Nah, yang Sekek Kondang itu seperti apa? Nah, saya coba telusuri. Jadi kita cari sesuatu yang istimewa di kisaran itu, di antara jalan Cikal Bakal, Jalan Nasution. Atau Jalan Raya Pos. Ini Cikal Bakal ya. Iya, Cikal Bakal waktu itu. Saya kembali lagi sedikit ya. Nah, ini peta lama jauh sebelum sebelum POC datang. Iya, betul. Ya, POC datang. Apa ciri-cirinya? Satu, Bandung sudah ada. Yang kedua, Cikal Bakal Jalan Rayanya itu masih ke selatan. Bukan sih di lereng Gunung Manglayang berarti kalau gitu. Bukan, di pinggiran Rawa Geger Hanjuang. Itu ke timur. Arahnya timur selatan. Artinya ke arah ke arahnya ke mana itu ke arah Galuh. Ya, ke selatan, ke Raca Ekek dan sebagainya. Nanti kalau sudah POC datang, itu jalannya ke Sumedang, ke Cirebon. Nah, nanti di peta berikutnya akan ke sana. Jadi ini sudah POC sudah masuk. Jadi POC menyalin peta-peta lama yang ada di zamannya inilah gitu ya. Zamannya Mataram Islam gitu. Iya. Itu kalau Latin kan pasti POC gitu. Pasti barat gitu ya. Tapi ini menunjukkan gambaran peta lama. Ya, peta lama sebelum POC membentuk jalur jalan ke Cirebon. Ya, nah ini terangannya ya. Nah, ini saya cari nih tempat-tempat yang kira-kira istimewa nih ya. Ada yang tadi yang tidak tertulis gitu. Karena di situ jadi entitasnya orangnya Hindu waktu itu. Iya. Cari-cari yang tempat istimewa. Akhirnya yang paling memungkinkan adalah tadi Sekek Kondang. Nah, pertanyaannya Sekek Kondang itu kenapa istimewa sih gitu ya. Iya. Dan literasi Arca Manik itu mengemukakan bahwa ya Sekek Kondang menjadi pusat karawitan gitu ya. Nah, jadi Sekek Kondang berkembang sebagai pusat karawitan kerajaan kecil Arca Manik ya. Nah, itu yang tadi seolah otonomi gitu. Iya. Seolah ini silakanlah ini dibuat otonomi, dibuat merdeka, dibuat sesuatu yang tapi sok lindungi alam karena ini kawasan yang istilahnya kawasan khusus gitu. Iya. Kawasan khusus. Nah, ini tampaknya akan secara ruang seperti itu. Gitu. Iya. Nah, kemudian ini Padepokan Sekek Kondang itu para putri Prabu Subekti dan sebagainya itu dulu itu hanya nggak
nggak diikuti oleh para pembesar. Jadi kan lahirnya 1608, kemudian 1610 itu bikin padepokan gitu ya. Itu biasa-biasa aja gitu. Justru pasca inilah berkembang pesat gitu dengan pesat ya kemudian. Nah, ternyata salah satu ciri yang luar biasa adalah seke kondangnya itu sendiri. Dan ini mata air yang luar biasa besar. Nah, jadi saya melihat itu pertemuan dua sungai, kemudian Kalinggamani, terus kemudian ada ciri-ciri selalu begitu ya. Betul ya. Kemudian salah satu ciri utamanya adalah mata airnya yang luar biasa. Dan ada sisa-sisa dari sebuah pondasi dari amfiteaternya atau panggung-panggung itunya. Jadi bekas-bekas bedulunya. Jadi pondasinya itu masih kelihatan ya. Sebentar Kak Igun, kayak arti seke kondang sendiri itu apa? Seke itu mata air, nah kondang itu terkenal. Itu maksud saya. Yang mungkin tidak semua pemirsa dari Ubertu TV itu tahu tentang bahasa Sunda. Sunda ya. Ya, nah lokasinya di sini. Bandung City View kalau sekarang. Bandung City View. Lebarnya eta diambil ya. Jadi kalau sekarang jalan-jalan, nah ketika saya ngobrol-ngobrol dengan masyarakat setempat, dengan yang ngebangun City View dan sebagainya, selalu menyebutnya adalah batu ajaib namanya. Oh gitu ya? Ya batu ajaib. Kalau saya melihat itu lebih ke strukturnya ya, strukturnya itu mirip karena saya tahun 2008 ya, 2006. Itu kan saya tuh sedang merencanakan RDTR-nya Ujung Berung gitu ya. Sempat survei ke sini gitu ya, kemudian melihat satu struktur pondasi. Nah, saya sempat memoto waktu itu, susunan batu tersebut. Kemudian yang nanti akan jadi di saya ada beberapa foto yang memang masih memperlihatkan strukturnya, tapi kelihatannya foto itu kalau tahun 2006 saya motonya. Sekarang sudah istilahnya beberapa yang kurang baik begitu ya. Jadi filenya agak susah dibuka gitu. Tapi saya masih ingat dengan struktur waktu itu gitu ya. Nah, jadi ini seke kondang itulah di sini ya posisinya Bandung City View gitu ya. Nah, jadi kita coba simpulkan bahwa reorganisasi Priangan 1641 itu tidak memberikan dampak besar terhadap perubahan wilayah Ujung Berung. Artinya meskipun dia bernapaskan Islam, tapi tidak menghancurkan terutama konservasi terhadap alam yang jadi hutan keramatnya, kemudian juga karena penuh dengan tempat-tempat pemujaan itu dibiarkan menjadi kawasan khusus saja. Kemudian entitas-entitas Hindu yang tersisa itu dibiarkan mengelompok di sana dan silakan berkembang menjadi sesuatu kawasan khusus saja begitu ya. Nah, sehingga di periode kelahiran Kabupaten Bandung 1641 itu Ujung Berung masih tetap merupakan kawasan Medang gitu ya, yang dilindungi keberadaannya sebagai fungsi hutan keramat, tempat-tempat pemujaan, kampung peziarah dan entitas masyarakat Hindu yang tersisa gitu ya. Jadi dibiarkan menjadi satu kawasan khusus ya. Nah, kemudian nanti di episode berikutnya kita sudah mulai ada gejala leuweungnya diranjah. diubrak-abrik gitu ya. Abriknya itulah sekarang yang menjadi kota Bandung dan menjadi Ujung Berung sekarang. Gitu. Tapi siapa yang obrak-abriknya? Nanti itu kita bahaskan di pertemuan berikutnya, di podcast berikutnya. Sahabat Ubertu TV, ini sangat menarik ya. Kita lihat perkembangan bagaimana perkembangan, saya melihatnya perkembangan peradaban. Kalau saya melihatnya begitu ya. Bagaimana Tatara Sunda ini ternyata sangat diminati oleh banyak penguasa ya. Tapi hal yang sangat menarik lagi adalah ternyata para penguasa yang menguasai wilayah Tatara Sunda itu betapa mereka sangat menghargai wilayah-wilayah Ujung Berung ya, atau wilayah-wilayah yang dikeramatkan seperti itu. Apapun itu posisinya ada di zaman sebelum Islam maupun sesudah Islam. Iya, betul. Ya. Dan bagaimana juga Mataram Islam, kerajaan Mataram Islam ketika mereka menguasai kawasan Priangan ini, ternyata mereka juga sangat menghargai kawasan-kawasan tersebut, sehingga justru dengan adanya seperti itu kawasan malah jadi berkembang dengan kondisi yang sekarang. Oke, sahabat Ubertu TV, pembahasan yang sungguh luar biasa pada saat ini ya Kang Igun. Mungkin kita akan lanjutkan lagi di
episode berikutnya. Jangan lupa sahabat Berta TV untuk like, komen, share, dan subscribe apa-apa podcast kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nudi Gandrung, ujung Berung, Indun Kota Bandung, ujung Berung, Ajen Sajarana, maka keseman Purwadaksina. Ujung Berung, na indung kawatu, ujung Berung, na bapak kajaman, ujung Berung, kesliti wajira, jadi pusat motekar mancanegara. Ujung Berung, na indung kawatu, ujung Berung, na bapak kajaman, ujung Berung, kesliti wajira, jadi pusat motekar mancanegara. Hayu rembuk cukung sauyunan, ngawujudkeun ujung Berung bersatu.